Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddini amma ba'd. Para hadirin sekalian, dunia terus berjalan. Generasi ke generasi. Kita bisa melihat banyak sekali orang-orang di luar sana. Mereka bahagia. Mereka ceria. Dan mereka sangat semangat dalam menjalani hidup mereka. Tanpa ada beban yang terlihat dalam diri mereka. Namun di samping itu, banyak juga orang-orang yang stres. Mereka depresi. Mereka bingung. Sehingga mereka marah kepada diri sendiri. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, itu karena mereka memiliki gaya hidup yang berbeda. Perjuangan, hasil, kebahagiaan seseorang itu tergantung kepada gaya hidup yang mereka pilih. Orang-orang di luar sana yang mereka bahagia, yang mereka ceria dan penuh ketenangan, mereka adalah orang-orang yang memilih gaya hidup yang halal. Dan sebaliknya, orang-orang yang penuh tekanan dalam hidup mereka stres, mereka bingung dan depresi. Mereka adalah orang-orang yang tidak menerapkan gaya hidup yang halal. Gaya hidup itu penting. Semua orang ingin bahagia, namun tidak semua orang mengetahui bagaimana cara bahagia. Padahal, gaya hidup halal merupakan salah satu kunci besar agar kita bisa membuka pintu kebahagiaan, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Dzakara ar-rajulu yutilu safar, asy'atha akbar, yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabbi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu lahu." Rawahu Muslim. Suatu ketika Rasulullah bersabda bahwa ada seseorang yang sedang safar dengan penampilannya yang kusut, rambutnya yang kusut, penampilannya juga yang lusuh, dan dia berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan. Dia berdoa dengan adab-adab agar doa dia dimustajab. Namun makanan yang dia makan haram, minumannya, pakaiannya, dan dia hidup dengan keharaman. Rasulullah berkata, bagaimana doa dia bisa diijabah? Dari hadis yang disabdakan oleh Rasulullah tadi, kita bisa mengetahui dengan jelas bahwa gaya hidup itu penting. Orang-orang yang riba, orang-orang yang judi, mereka slot, mereka investasi bodong. Lalu mereka menggunakan uang-uang itu untuk kebutuhan mereka. Mereka memakannya, mereka menggunakannya dengan pakaian. Mereka tidak akan bahagia. Allah tidak akan mengijabah doa mereka. Bagaimana mereka bisa bahagia apabila doa mereka tidak diijabah? Orang-orang yang tidak menerapkan gaya hidup yang halal, mereka tidak bisa menahan kesabaran mereka. Mereka tidak bisa menahan hawa nafsu mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka tenggelam dalam kebahagiaan yang palsu. Mereka bagaikan burung yang berada di sangkar emas. Mereka berkicau bahagia, mereka ceria. Namun mereka tidak sadar bahwa kebahagiaan itu hanyalah ilusi. Ada dua kemungkinan. Ketika seseorang itu belajar, dia sadar dan dia mengerti akan hal itu. Namun dia tidak mengamalkannya. Dan orang-orang yang memang mereka tidak belajar tentang pentingnya gaya hidup halal. Para hadirin sekalian, ini merupakan hal penting yang harus kita pahami. Gaya hidup halal itu menunjukkan perjalanan hidup kita. Menunjukkan bagaimana agar kita bisa selamat
dari siksa dunia dan juga di akhirat. Meskipun orang-orang di luar sana yang mereka menerapkan gaya hidup yang tidak halal, mereka masih bisa bahagia, mereka masih bisa ceria dan tenang. Lalu mereka berpikir, untuk apa aku menerapkan gaya hidup yang halal apabila aku bisa sebahagia ini dengan sesuatu yang haram? Ingatlah, mereka bagaikan orang-orang yang menaburkan gula di atas racun. Mereka meminumnya dengan rasa bahagia yang mereka cintai. Namun mereka tidak tahu bahwa racun itu akan tetap menyakitkan. Ingatlah bahwa mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka yang panas. Betapa menyedihkannya mereka. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama memilih gaya hidup yang halal agar kita bisa selamat dari siksa dunia dan juga akhirat. Ayo kita menjadi hamba yang beriman kepada Allah, hamba yang taat kepada Allah, agar kita bisa senantiasa bahagia, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.